warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Aulia, NPM 1913053103, kelas semester 4B nomor absen 07. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai kebutuhan warga negara. Kebutuhan warga negara. Macam-macam kebutuhan warga negara. Yang pertama yaitu harga diri sebagai warga masyarakat. Yang kedua, kebebasan berorganisasi. Yang ketiga, kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, prestasi diri. Dan yang terakhir adalah persamaan kedudukan warga negara. Berikut adalah penjelasan dari macam-macam kebutuhan warga negara. Harga diri sebagai warga masyarakat. Harga diri adalah kesadaran akan seberapa nilai yang diberikan kepada diri sendiri atau biasa disebut juga sebagai kehormatan akan martabat. Seseorang dengan kesadarannya sendiri dapat menilai pribadi masing-masing dengan jujur. Harga diri dibentuk dari hasil perenungan diri serta umpan balik yang diterima tentang dirinya dari orang lain. Harga diri dimiliki oleh seseorang, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Harga diri masyarakat dimiliki oleh suatu masyarakat yang tinggal di suatu wilayah. Baik buruknya harga diri masyarakat tergantung pada perilaku warga tersebut. Apabila warga berperilaku baik, maka akan mempertinggi harga diri masyarakat. Sebaliknya, apabila perilaku warga buruk, maka akan memperendah harga diri masyarakat tersebut. Kebutuhan terhadap harga diri berpengaruh pada perilaku seseorang. Manusia melakukan berbagai macam hal untuk memperoleh penghargaan diri orang lain. Harga diri penting untuk dimiliki manusia agar manusia mampu bercermin diri tentang apa, siapa, dan bagaimana dirinya, serta mampu mempertahankan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, harga diri merupakan sesuatu yang harus dijaga. Kebebasan berorganisasi. Kebebasan berorganisasi adalah kemerdekaan atau hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi yang sesuai dengan hati nurani. Namun, kebebasan ini hendaknya tidak mengganggu kebebasan orang lain yang diwujudkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini mencerminkan sikap menghormati kebebasan orang lain untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Kebebasan berorganisasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bebas memilih atau membentuk suatu organisasi atau kelompok yang sesuai dengan minat yang mereka miliki. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, diatur juga dalam Undang-Undang Pasal 1. Yang dimaksud kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas, bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dapat berupa ungkapan atau pernyataan di muka umum, dapat berupa aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Di muka umum maksudnya adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga di tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang. Tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah: yang pertama, mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Yang keempat, menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Prestasi diri. Prestasi merupakan wujud nyata optimalisasi pengembangan potensi diri. Seseorang dianggap berprestasi jika telah meraih sesuatu dari apa yang telah diusahakannya, baik melalui belajar, bekerja, berolahraga, dan sebagainya. Berprestasi merupakan kebutuhan setiap orang. Banyak cara untuk mendapatkan prestasi, yaitu dengan memahami bakat, minat, dan kemampuan masing-masing, serta memiliki motivasi yang kuat untuk berprestasi. Sikap positif terhadap peluang berprestasi akan tercermin dalam perbuatan sehari-hari, antara lain menghargai hasil karya orang lain, bangga sebagai bangsa Indonesia. Untuk dapat berkompetensi secara sehat dengan orang lain, maka harus ada persiapan akademik yang dapat dilakukan dengan tekun, belajar, dan banyak berlatih, dan persiapan mental yang dapat dilakukan dengan cara menghadapi persaingan dengan tenang, membiasakan diri dengan kejujuran, dan mampu menghargai hasil karya orang lain. Persamaan kedudukan warga negara. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan harkat, martabat, dan derajat yang sama, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Persamaan kedudukan warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, warga negara juga memiliki hak konstitusional seperti perlindungan dan kepastian hukum yang adil, upaya pembelaan negara, bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat kemanusiaan, dan lain-lain. Dalam jalannya suatu pemerintahan suatu negara, setiap warga negara punya kedudukan yang sama, termasuk dalam hal mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang membedakan antara warga negara satu dengan yang lainnya adalah posisi atau jabatan di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi kebutuhan warga negara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang lain. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.